warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Sartika Putri. Saya dari program studi pendidikan fisika Universitas Jember. Hari ini kita akan belajar tentang kinematika gerak. Tapi gerak apakah itu? Kalau kalian penasaran, yuk langsung aja kita sama-sama simak video berikut ini. Hai, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana? Kalian udah siap belum buat menerima pembelajaran pada hari ini? Kalau kalian sudah siap, nah hari ini kita akan belajar tentang kinematika gerak. Nah di fisika sendiri itu gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak melingkar, dan yang ketiga ada gerak parabola. Di kinematika gerak lurus dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama ada gerak lurus beraturan, dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan dibagi lagi menjadi gerak lurus berubah beraturan pada lintasan horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Hari ini kita akan belajar tentang GLBB pada lintasan yang vertikal saja. Coba kalian perhatikan peristiwa berikut ini. Di sini ada 3 peristiwa. Peristiwa pertama ada buah apel yang jatuh dari pohonnya. Peristiwa kedua ada seorang gadis yang sedang mendribble sebuah bola. Dan peristiwa ketiga ada ketapel yang sedang diluncurkan. Dari ketiga peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa gerak lurus berupa beraturan pada lintasan vertikal dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Tapi dari kedua peristiwa 1 dan 2 ini sama-sama bendanya jatuh ke bawah. Lalu apakah bedanya dari peristiwa 1 dan peristiwa 2? Nah, jadi bedanya ada di video berikut ini. Pembahasan yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal, yaitu V-nya sama dengan 0. Ternyata dari fenomena buah apel yang jatuh itu tidak hanya memberitahu kita tentang fenomena gaya gravitasi, tetapi buah apel tadi itu juga termasuk salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Karena buah apel yang tadinya mula-mula diam di atas ranting tiba-tiba jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel tersebut. Hal ini karena gerak jatuh bebas itu merupakan gerak jatuh sebuah benda yang tidak memiliki kecepatan awal, yaitu V0 sama dengan 0. Karena gerak jatuh bebas ini termasuk dari gerak GLBB, maka perumusan yang digunakan pada perumusan gerak jatuh bebas sama dengan gerak GLBB, yaitu untuk mencari VT, kecepatan terhadap waktu, yaitu VT sama dengan V0 plus A dikali T. Tinggal kita masukkan saja, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Kenapa di sini berubah A menjadi G? Karena percepatan yang digunakan yaitu percepatan gravitasi, sehingga A-nya diubah menjadi A ke gaya gravitasi. Lalu VT sama dengan 0 plus G dikali T. Kenapa 0? Karena di sini gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal, sehingga V0-nya yaitu sama dengan 0. Jadi VT sama dengan G dikali T. Persamaan terhadap jarak pun sama seperti perumusan pada GLBB, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Tetapi jarak di sini kita ubah menjadi ketinggian, karena gerak vertikal itu berpengaruh terhadap ketinggian, sehingga perumusan yang diperoleh sama dengan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Karena di sini V0-nya sama dengan 0, maka kita tulis lagi, yaitu 0. Sehingga menjadi H sama dengan 0 dikali T plus setengah GT kuadrat, sehingga memperoleh perumusan H
H sama dengan setengah GT kuadrat. Hubungan kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan dan ketinggian. Jika kecepatan awalnya sama dengan V0, maka perumusan yang diperoleh yaitu Vt sama dengan 2GH diakarin. Sampai sini, apakah ada yang kebingungan atau kesulitan? Jika tidak, kita lanjutkan pada latihan soal. Sebuah kelapa jatuh dari pohonnya setinggi 2 meter. Tentukan waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah apabila gesekan udaranya diabaikan. Dari soal tadi, kira-kira apa saja yang diketahui? Yaitu yang pertama, ada sebuah pohon dengan ketinggian. Karena di sini menggunakan ketinggian, maka yang diketahui adalah H, yaitu sebesar 2 meter. Lalu ada G, karena G-nya itu selalu sama ya. Karena di sini nggak diberitahu berapa gaya gravitasinya, maka yang kita gunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ingat, karena di sini itu gerak jatuh bebas, maka V0-nya tetap 0. Lalu yang dicari adalah tentukan waktu yang dibutuhkan kelapa untuk sampai ke tanah, yaitu yang dicari T. Di sini sudah ada H, udah ada G, udah ada V0, udah ada T. Maka perumusan yang kita gunakan adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Tinggal kita masukkan saja H-nya yaitu 2, lalu sama dengan setengah, G-nya dimasukkan 10, T-nya dicari. Setengah dan 10 kita coret, hasilnya 5. Kalikan silang, yaitu menghasilkan T kuadrat sama dengan 2/5. T kuadrat sama dengan 0,4. T sama dengan akar dari 0,4. Mudah sekali bukan? Kalau mudah, kita ke pembahasan yang kedua. Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu dengan kecepatan awalnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga harus ada kecepatan awalnya. Gerak vertikal ini tuh gerak yang menuju pusat bumi, memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Contohnya seperti ketika seorang gadis tadi mendribel sebuah bola. Ketika kita mendribel sebuah bola, di sana kita kan beri gaya pada sebuah bola, sehingga jika ada gaya yang diberikan, maka ada kecepatan awal yang ada pada sebuah bola tersebut. Karena ada kecepatan awal, maka contoh dari gerak vertikal ke bawah ini adalah ketika seorang gadis tersebut mendribel sebuah bola. Di sini udah tahu kan perbedaan dari gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Jika gerak vertikal ke bawah itu diberikan gaya, jadi kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, sedangkan ketika gerak jatuh bebas kecepatannya harus sama dengan 0. Gerak vertikal ke bawah ini merupakan contoh GLBB dipercepat, karena saat udah jatuh maka kecepatan bendanya itu akan semakin besar, karena benda tersebut searah dengan percepatan gravitasi, yaitu ke bawah. Perumusan pada gerak vertikal ke bawah ini sama dengan perumusan pada GLBB. Tetapi ingat, karena gerak vertikal, maka yang diubah itu adalah jaraknya kita ubah menjadi ketinggian, sedangkan percepatannya kita ubah menjadi percepatan gravitasi. Sehingga perumusan yang diperoleh jika GLBB yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jika pada gerak vertikal ke bawah, perumusan yang digunakan adalah H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jika untuk mencari VT, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Jika pada gerak vertikal ke bawah, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Untuk mencari VT kuadrat pada GLBB, yang digunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sedangkan pada gerak vertikal ke bawah, perumusan yang digunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Oke, biar kalian lebih paham, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Ayu melemparkan bola dari gedung bertingkat dengan kecepatan awal sama dengan 40 meter per sekon. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 4 detik.
Tentukan kecepatan saat bola menyentuh tanah dengan gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal dapat kita ketahui bahwa V0-nya itu sama dengan 40 meter per sekon. Lalu waktunya sama dengan 4 sekon. Dan yang ditanya adalah tentukan kecepatan saat bola menyentuh tanah. Sehingga rumus yang digunakan adalah Vt sama dengan V0 plus G dikali T. Tinggal kita masukkan saja apa yang kita ketahui ke rumus, yaitu Vt sama dengan V0-nya 40 ditambah G-nya 10 dan waktunya adalah 4, sehingga Vt sama dengan 80 meter per sekon. Mudah sekali bukan? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi, yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Contohnya, ketika kalian sedang bermain tenis, ketika kalian melempar bola tenisnya itu kan ke atas. Ketika dia ke atas, dia akan mencapai ketinggian maksimum. Setelah ketinggian maksimum, dia akan mencapai kecepatannya sama dengan 0. Lalu ketika dia sudah 0, maka si bola tenis tadi itu jatuh ke bawah. Sebelum kita melempar, di sana ada kecepatan awalnya, yaitu tidak sama dengan 0. Tergantung dari seberapa kuat kita melempar bola tersebut. Nah, sehingga jika melempar bola tenis itu semakin ke atas, kecepatannya semakin melambat, maka gerak vertikal ke atas ini merupakan gerak GLBB diperlambat. Kita analisis dulu tinggi maksimum pada gerak vertikal ke atas. Kalian perhatikan grafik berikut ini. Di sini ada sebuah bola yang dilemparkan. Ketika dia berada pada posisi A, B, C, dan D, dia adalah gerak vertikal ke atas. Tetapi setelah dia sampai di titik D, kecepatannya itu menjadi Vt sama dengan 0. Karena dia sudah di Vt, yaitu ketinggian pada maksimum, maka Vt itu dapat kita rumuskan menjadi H. Sehingga Vt sama dengan H sama dengan 0. Lalu ketika bola tersebut itu jatuh, yaitu melalui posisi D, E, F, dan G, dia termasuk dari gerak jatuh bebas. Perumusan ketinggian maksimum pada gerak vertikal ke atas ini sama dengan gerak GLBB lagi. Tetapi yang membedakan di sini kita menggunakan minus. Karena gerak vertikal ke atas ini berlawanan dengan arah gravitasi, maka yang kita gunakan di sini adalah minus. Sehingga Vt sama dengan V0 dikurangi G dikali T. Ingat, karena Vt-nya itu sama dengan 0, maka yang kita gunakan adalah 0 sama dengan V0 min Gt maksimum. Jadi untuk mencari T maksimumnya sama dengan V0 per G. Untuk mencari S-nya sama juga dengan persoalan pada gerak vertikal ke bawah, yaitu yang kita ubah adalah jaraknya kita ubah menjadi H dan percepatannya kita ubah menjadi percepatan gravitasi. Sehingga perumusan yang kita gunakan adalah S sama dengan V0 T dikurangi setengah AT kuadrat menjadi H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Untuk mencari VT kuadrat, ya sama caranya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikali G dikali H. Nah, bagaimana pembelajaran kinematika gerak lurus GLBB pada lintasan vertikal? Sangat mudah bukan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan pada komentar di bawah ini. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.